Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Guru kita Kiai Haji Khairul Anam, alhamdulillah senantiasa membersamai jamaah di Masjid At-Taubah ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita semua mendapatkan barokah ilmunya. Saudara saya, alhamdulillah Ustaz Ashmawi, juga kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kekuatan, panjang umur, jembar rizki, untuk senantiasa bisa membersamai kita semua dalam syiar ilmu, khususnya di Masjid At-Taubah dan sekitarnya. Dan yang saya hormati rekan saya Ustadz Abdul Rafiq selaku Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, para asatidz, ada Ustadz Juni dan ustadz-ustadz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, teman-teman Banser, dan juga jamaah Masjid At-Taubah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita seringkali dihebohkan, luar biasa heboh dengan Trans 7 ya. Rame pemberitaan di mana-mana tentang Trans 7. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Hal-hal seperti itu bukan tidak disengaja. Bagaimana membuat framing terhadap pondok pesantren agar punya kesan bahwa pondok pesantren itu tidak layak untuk dijadikan tempat menitipkan anak untuk pesantren sudah lama. Memang gimana caranya menghancurkan pondok pesantren? Karena dari pondok pesantren itulah akidah ahli sunnah wal jamaah akan tetap ada di bumi Nusantara ini. Maka gimana caranya agar kesan pondok pesantren salafiyah seperti Lirboyo, Peloso, nanti Sarang dan lain sebagainya, di mana para ulama-ulama kita mengajarkan kepada para santrinya adab, tata krama dan akidah ahli sunnah wal jamaah, gimana caranya dibuat framing sedemikian rupa agar punya kesan bahwa di pondok pesantren ada hal-hal yang tidak layak. Orang kerja bakti dibilang perbudakan. Nah, aneh nih ya. Ini Masya Allah. Mereka nggak tahu kalau dengan kerja bakti, kalau dengan membantu pembangunan majelis ta'limnya yang di Ustadz Asmawi namanya apa? Hidayatul Mubtadi'in. Al-Hidayah. Selama Al-Hidayah digunakan untuk pengajian oleh Ustadz Ashmawi, siapa yang membantu ikut bangun? Ada yang bangun lewat dananya, ada yang bangun lewat tenaganya. Selama itu berdiri digunakan, selama itu pula pahalanya mengalir. Masya Allah. Mereka nggak paham itu, nggak paham konsep berkah itu, nggak ada. Wah, cium tangan dianggapnya feodalisme. Kalau di pesantren, kalau giliran cewek belum nikah atau cowok nyium cewek, romantisme. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak paham. Itu sudah dulu. Nah, ini kilas balik dulu. Pernah dengar
Komite Hijaz. Dulu Arab Saudi ya sempat fahamnya sama kita, ya ada tahlilannya, ada maulidan sama. Sampai kemudian Turki sebagai kekhalifahan Islam dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama, mulailah Arab Saudi juga pahamnya berbeda, sehingga mazhab pun dipilih sesuai selera mereka. Sampai kemudian jejak-jejak peninggalan Rasulullah juga dihabiskan karena dianggap syirik oleh mereka. Sampai-sampai makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diupayakan untuk dibongkar. Masya Allah. Disitulah para ulama kemudian mengutus Kiai Haji Wahab Hasbullah, diutus ke Arab Saudi. Agar apa? Agar Islam di Arab Saudi lebih moderat, menerima perbedaan madhab, khususnya menjaga peninggalan-peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya lagi menjaga makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah sebagian besar berhasil. Nah, dari Komite Hijaz itulah kemudian dibentuklah Nahdlatul Ulama, cikal bakalnya dari sana. Dalam rangka apa? Dalam rangka membendung paham-paham yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena sudah mulai masuk dulu juga, sudah mulai masuk paham-paham anti tahlil, paham-paham anti maulid sudah mulai masuk sejak zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam perkembangan selanjutnya, framing NU itu apa sih? Mulai itu kalau kita nggak paham sejarah, apa sih perannya NU dengan dibanding dengan yang lain-lain dalam kemerdekaan Indonesia? Mendingan PKI katanya. Ada yang begitu, PKI paling tidak ada Partai Komunis Indonesia, ada Indonesianya katanya. PKI juga pernah menentang kolonialisme, pernah, walaupun kemudian kalah, ya, pernah. Mereka nggak paham bagaimana putra bangsa Indonesia dari Nahdlatul Ulama ikut berjuang, bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengobarkan semangat jihad tanggal 22 Oktober sehingga kemudian dijadikan sebagai hari santri nasional. Karena apa? Indonesia umurnya baru beberapa bulan, Agustus, September, Oktober, Belanda mau datang lagi, menjajah lagi. Tuh, para pemimpin silaturahim bagi Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan jihad wajib bagi orang yang tinggal di sekitar radius masafatil qasr, ya kurang lebihnya berapa? Kurang lebihnya macam-macam ya masafatil qasr itu ya. Dari minimal kurang lebihnya 84 sampai 120-an kilometer sekelilingnya wajib jihad, wajib hukumnya jihad. Itu dikobarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan fatwanya diantaranya siapapun orang yang memecah belah kesatuan Republik Indonesia wajib dibunuh, wajib diperangi. Itu pengkhianat-pengkhianat yang memecah belah bangsa Indonesia wajib diperangi. Dan orang yang membela NKRI dari penjajahan, matinya mati syahid. Itulah yang dikobarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai kemudian tanggal 10 November puncaknya perang melawan Belanda berikutnya. Perkembangan selanjutnya, singkat cerita, NU pun pernah dituduh sebagai antek-antek PKI. Wong NU dianggap antek-antek PKI loh. Kenapa? Pernah dengar sejarah Nasakom? Ya, Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Nah, nasionalis, agama dan komunis. Saudara kita dari Masumi saat itu udah anti aja, udah gak bisa
agama dan komunis disatukan, nggak bisa. Maka mereka langsung keluar. Nah, kalau NU saat itu juga ikut keluar, dianggap memberontak, habis NU saat itu udah nggak ada. Tapi NU dengan siasahnya, dengan strateginya menerima Nasakom. Apa maksudnya menerima Nasakom? Kalau NU tidak ikut menerima Nasakom, kalau NU tidak ada dalam pemerintahan, kalau NU tidak ada di dalam anggota dewan bersama-sama membentuk undang-undang, maka undang-undang yang tercipta adalah undang-undang citra rasa komunis. Karena PKI-nya sudah menggandeng presiden saat itu. Maka NU dengan berhati-hati harus menerima. Tujuannya apa? Mengkontrol supaya komunis jangan ikut paling menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Wah, isunya luar biasa. Isunya Kiai Wahab kalau dibuka PPC-nya, topinya, kopiahnya, wah itu ada palu waritnya. Nah, itu isu-isu yang dikembangkan. Padahal NU anti betul dengan PKI, anti betul dengan komunis. Kayak sekarang beberapa yang lalu Banser kok dianggap komunis. Lah, orang Banser kok komunis. Banser yang mati-matian dulu melawan PKI. Itulah, jangan kaget gimana caranya dari berbagai lawan-lawan agama kita, musuh-musuh akidah kita, gimana menghancurkan NU dengan berbagai cara. Harapannya apa? Harapannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di Nahdlatul, yang berada di Nusantara bisa tergantikan dengan faham-faham mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memahami bahwa menghormati orang alim, menghormati orang alim itu sama dengan bagaikan menghormati, bukan sama, bagaikan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena al-ulama warathatul anbiya, sehingga dalam satu riwayat dikatakan man akrama aliman. Nah, siapa yang memuliakan orang alim, dalam satu riwayat dikatakan man akrama aliman faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakanku. Faqad akramani, faman akramani, maka siapa, waman akramani, dan siapa yang memuliakanku, kata Rasulullah, berarti faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Memuliakan orang alim, memuliakan Rasulullah. Orang yang memuliakan Rasulullah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala fama'wahul jannah. Nah, nanti tempatnya ya di surga. Sama kalau saya salaman sama beliau, beliau ini alumni Ploso, Kiai-Kiai Ploso dulu juga runtutannya berguru ke Syekhona Khalil. Syekhona Khalil bergurunya ke Kiai Nawawi Al-Bantani. Kiai Nawawi Al-Bantani ke gurunya lagi ke Haji Zaini Dahlan, ke gurunya lagi ke Khotib Sambas, dan terus nanti sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat saya bersalaman dengan beliau, seakan-akan saya bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan waman safaha aliman faka'annama safahani, orang yang bersalaman dengan orang alim itu bagaikan bersalaman denganku, kata Rasulullah. Waman jalasa aliman, dan orang yang sesrawungan, lungguh bareng, menerus ilmu bareng, mencari ilmu bersama, bahas ilmu, faka'annama jalasani, bagaikan duduk bersamaku fid dunya, di dalam dunia. Waman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka nanti di akhirat sama Rasul akan didudukkan bersamaku di akhirat, di yaumul qiyamah. Maka
Dari itu saya berpesan kepada diri saya sendiri, ayo mumpung di sekitar kita ada orang alim, ada Ustadz Ashmawi, ada kiai kita Khairul Anam, ayo belajar ilmu. Baru hadir aja ya, baru hadir. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, hadir aja di majlis ilmu nih. La tamassu qalaman, nggak pakai nulis. Nggak pakai nulis, apalagi nulis ya. Nah ini nggak pakai pegang tulisan, nggak pakai pegang pulpen. Wala taktubu harfan, nggak nulis satu huruf pun. Pegang pulpen nggak, la tamassu qalaman. Wala taktubu harfan, nggak nulis satu huruf pun. Yang demikian saja khairun lillah min ilqi alfi raqabah. Ini pahalanya lebih luar biasa, lebih bernilai, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membebaskan 1000 budak. Ini baru hadir, apalagi yang disampaikan dicatat. Tuh, apalagi ya, ini baru mendengarkan saja punya nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebentar ya. Ini biasanya ada ngaji fikihnya sama Ustadz Asmawi? Belum ada ya. Nah. Oh, ada pengajian, tapi hari-hari ada ya. Kalau sehari-hari ada? Di rumah. Oh, di rumah. Nah, ya di rumah. Saya pengen ada kuis. Boleh ya Ustadz ya. Nah, sebelum Ustadz ini yang tausiah sebenarnya nanti kiai kita. Nah, doa. Ini ada yang jawab nggak nih? Kuisnya tentang yang gampang aja. Tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah yang bisa jawab. Ayo, orang biasanya males kalau belajar fikih, maka saya seneng kalau ngasih pertanyaan fikih yang gampang-gampang aja. Ayo, yang berani langsung ngacung. Rukunnya wudu ada berapa? Ayo, sebutkan sini, maju sini. Apa aja? Ada ininya, ada. Coba sebutkan. Ada ini enggak? Nah, ini. Ya, rukunnya wudu apa aja? Ada berapa? Sebutkan. Rukun wudu ada 6. Ada 6. Pertama basuh wajah. Pertama niat. Basuh wajah. Basuh tangan sampai siku. Kepala diapain? Dijedotin apa dia? Dia apa? Diusapin. Terus kaki. Kakinya diapain? Disenggol-senggol apa di? Di apa? Diusap. Dibersih-bersih gitu. Ayo diapain nih? Dibasuh. Terus yang keenamnya tertib. Yang keenamnya tertib. Alhamdulillah dapat. Nanti belakangan dapatnya apa ya? Nah, ada pertama. Yang kedua masih sekitar wudu. Kalau saya saat mau berwudu baca nih, mau habis kumur-kumur dia, kemudian istinsyak, kemudian saya baca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu niat wudu apa bukan? Ngacung. Ayo yang belum, itu niat wudu apa bukan? Ayo. Sayang. Kalau ada yang perempuan boleh jawab. Kalau ada yang perempuan, coba lihatin ada nggak yang mau jawab. Kalau ada yang mau jawab boleh. Kalau saya baca habis istinsyak nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu niat wudu apa bukan? Ngacung tangan ah. Kalau nggak ngacung tangan nggak dapat hadiah. Ayo maju sini. Enggak. Yang dapat hadiah satu orang doang. Ayo. Ini saya kebetulan lagi ada duit banyak, makanya saya duitnya banyak tuh. Mau saya bagi ke siapa? Mau saya baginya di sini. Nih tadi ini bukan 10.000, 100.000. Tadi udah dapat. Saya kasihnya 50 setiap pertanyaan. Nah, ayo. Jawab lagi Dirli, biar 100. Ada lagi?
Nah, lah tinggal jawab itu rukun apa ya rukun? Itu niat apa bukan? Niat apa bukan? Hah? Niat. Yang lain? Itu niat apa bukan? Katanya niat. Ya, pengen tahu yang lainnya. Niat apa bukan? Ayo, yang anu aja, yang bawa marawis aja. Niat apa bukan itu? Bukan. Kalau bukan berarti niatnya kapan? Hah? Saat membasuh wajah. Ya, dibagi tadi yang pertama sini. Oh, ya, dibagi aja. Jadi saat baca nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala itu belum niat. Ingat-ingat ya, belum niat. Karena niat itu adanya di dalam hati. Kapan niat? Saat membasuh wajah. Oh, ingat-ingat. Jadi niat itu mesti harus dilakukan. Niat itu paling utama. Innamal a'malu binniat. La amala liman la niyatalah. Enggak ada amal itu sah, itu enggak ada bagi orang yang tidak niat. Tuh, jadi niat itu penting. Maka kalau niatnya salah juga salah. Ada orang niat nih, Ustaz, pas nikah qabiltu nikahaha wa tazwijat dan seterusnya, niat ngomongnya bayarnya maharnya pakai apa, misalnya pakai emas 10 gram, tapi niat saya nggak bakalan bayar tuh 10 gramnya, kalau udah saya nikahin nggak bakalan bayar. Nah, hati-hati nih, bisa jadi zina ini nanti nih, hati-hati nih, niatnya udah nggak niat bayar mahar dari awal nih. Jadi niat, kalau niatnya niat salah ya salah, hati-hati dengan niat. Tadi udah, saya lanjutin lagi. Ada apa namanya? Niat, kemudian membasuh wajah, kemudian tadi membasuh tangan. Kalau kepala ini membasuh atau mengusap? Bedanya membasuh dan mengusap. Kalau saya pakai jarit sapu tangan ya, sapu tangan saya basahin pada saat berwudu, sapu tangan saya basahin. Nah, saya usap-usapkan ke wajah, boleh apa tidak? Kalau kemudian yang kedua, kalau sapu tangan saya basahin, saya usap-usapkan ke kepala pada saat mengusap kepala. Apa bedanya? Sah apa tidak? Kalau saat ke muka saya pakai sapu tangan yang saya basahin, sah tidak? Kalau sapu tangan saya basahin untuk ke kepala, sah apa tidak? Gimana? Ayo. Boleh. Ini lumayan buat beli minyak tuh, beli beras ya, masih ada nih. Ayo, ngomong masih ada. Ya. Ya, wes pada nggak mau ya udah saya selesaikan aja. Pak Nur lagi nge Google. Ya, membasuh wajah namanya membasuh. Kalau membasuh itu harus ada aliran air. Kita sering kali melihat di medsos dia main semprot aja. Kalau semprot yang hanya sekedar spray, hanya sekedar basah, tidak ada aliran air, gak sah itu. Jadi harus ada tetesan airnya yang membasahi. Nah, ini baru bisa dibasuh kalau ada tetesan-tetesan airnya. Kita kadang di medsos seringkali melihat seperti itu. Tapi kalau untuk kepala ini cukup diusap. Kita pakai jarit pun misal pakai sapu tangan basah masih sah, tapi kalau ke wajah tidak sah. Nah, kaki pun sama. Kaki pun statusnya basuh, bukan diusap. Maka salah tuh, di medsos seringkali kita lihat orang di masjid karena susah wudunya, katanya anunya ya gambarannya, kemudian dia cukup usap kakinya. Nah,
yang enggak itu juga enggak benar. Harus dibasuh kaki itu sampai melewati mata kaki, baru kemudian tartib. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan tapi enggak semangat kan yang jawabnya nih ya. Padahal mau saya banyakin lagi hadiahnya kalau semangat itu. Ya. Baik, itu aja dah. Kiai kita loh yang harus ngisi. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.